Untuk yang pertama, yakni ada tentang ahkam nun sukun dan tanwin itu ada apa saja. Dan yang pertama di sini ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ikhfa, iklab dan idhar, serta yang terakhir adalah idhar wajib. Apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah dan kawan-kawannya tadi? Mari kita belajar bersama, karena juga saya masih belajar. Idgham bi gunnah yakni adalah ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 yanmu, ya, nun, mim, waw, wajib dibaca berdengung pada rongga hidung yang terdalam. Seperti contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Al-Baqarah ayat 171. Yakni ada pada kata atau kalimat doa au pada rongga hidung yang terdalam. Itu idgham bi gunnah. Itu yang pertama. Yang kedua ada idgham bila gunnah, yakni ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan ra dan lam. Wajib dibaca jelas, kalau ketemu ra digetarkan secara jelas. Seperti contohnya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmatu wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah ayat 157. Ketika pada kalimat mir rabbihim, jadi wajib dibaca ra, digetarkan secara jelas. Sedangkan yang selanjutnya yakni ada ikhfa ketika tanwin bertemu dengan kaf, qaf, fa, dha, ta, dot, shad, sin, za, zal, dal, jim, ta dan ta, atau disingkat do, da, ta, din, so, po, kuto, jas, sepatu. Yakni ketika huruf-huruf tersebut bertemu dengan tanwin itu dibaca menyamarkan, disamarkan, kadang gunnah, kadang idhar, maka harus dibedakan. Seperti contohnya, in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fisyiqaqin fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Pada surat Al-Baqarah ayat 137, yakni pada ayat wa in tawallaw seperti itu. Yang selanjutnya ada iklab ketika ada nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba. Contohnya pada ayat Al-Baqarah ayat 99. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ini dibacanya disamarkan atau berdengung pada mim yang bertemu dengan ba. Ayatim, tim, jadi langsung dimasukkan kepada ba-nya. Yang kelima ada idhar, yakni ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain, ghain, ha, kha, ha dan hamzah. Wajib dibedakan antara huruf depannya ataupun belakangnya. Yakni pada contoh Al-Baqarah ayat 188 pada kalimat min amwa, jadi ketika ada nun mati bertemu dengan hamzah pada min amwa itu harus dibedakan. Baik. Selanjutnya ada idhar wajib, yakni pada contohnya Quran surah Al-Imran
ayat 145. Nah, ini ketika nun sukun juga yang bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kalimat. Tidak boleh dibaca lebur, nun sukun harus tetap dibaca idhar atau jelas. Seperti contohnya ayat Ali Imran 145. Baman yurid seperti itu. Selanjutnya ada ahkam mim sukun wa gunnah. Ini yang pertama ada idgham mutamatsilan atau idgham mimi. Ketika mim sukun bertemu dengan mim yang hidup di lain halaman. Contohnya dengan menempelkan kedua bibir dan dibaca panjang. Seperti contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Pada kalimat kaming, jadi harus kaming, mimnya ini menempelkan kedua bibirnya seperti itu. Selanjutnya ada idhar syafawi. Terdapat mim sukun yang bertemu dengan dal di lain kalimat dengan menempelkan kedua bibir, dibaca tanpa adanya dengung karena berdekatannya kedua huruf tersebut. Nah, contohnya pada ayat Al-Baqarah ayat 253. Pada kalimat ba'dhum darajat, hum darajat dibaca idhar syafawi. Jelas pada pelafatan mulutnya. Selanjutnya pada ada ikhfa syafawi, yakni mim sukun yang bertemu dengan huruf ba di lain kalimat dengan menempelkan kedua bibir dengan dengung. Kemudian makhraj tersebut dibaca jelas. Pada contohnya Al-Baqarah ayat 251 pada kalimat ba'dhum biba. Berarti ketika mim mati ketemu dengan ba, maka mim tersebut dimasukkan kepada ba. Mim, nah itu namanya ikhfa, dengan menyamarkan bangsa mulut. Ada gunnah. Selanjutnya yang terakhir ada gunnah, yakni berdengung. Terdapat huruf nun atau mim yang dibaca tasydid. Dibaca dengung sampai terdapat getaran pada khasyum atau janur irung. Oke. Contohnya innallaha sami'un 'alim pada Al-Baqarah ayat 181. Jadi ketika nun ditasydid atau mim itu wajib dibaca gunnah. Innallaha sami'un 'alim. Kita masuk bab yang selanjutnya, yakni ada ahkam mat asli, tapi piro-piro bab kang nerangake mat asli. Nah, itu yang pertama ada mat tobi'i. Terdapat harokat fathah yang bertemu dengan alif dengan dibaca panjang tanpa dengung, kira-kira 2 ketukan atau 1 alif. Pada Al-Baqarah ayat 2. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ada pada kalimat dzalika itu mat tobi'i. Selanjutnya ada mat far'i atau cabangan dari mat. Jadi mat ini ketika dari mat tobi'i mempunyai cabangan-cabangan. Ya, mempunyai cabangan-cabangan. Yang pertama ada mat wajib muttasil. Apa itu mat wajib muttasil? Mat wajib muttasil yakni mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibaca panjang tanpa adanya dengung dan dibaca jelas dengan panjang kira-kira 2,5 alif. Pada contohnya Al-Baqarah ayat 59. Rajzam minas sama. Jadi minas sama itu wajib mutasil. Minas sama. Yang kedua ada mat jaiz munfasil. Pada contohnya Al-Baqarah ayat 119 itu mat tobi'i bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat dibaca panjang kira-kira 3 ketukan dan akhirnya berupa suara non mati. Contohnya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'al an ashabil jahim. Itu contohnya. Terus contohnya yang ketiga ada mat arif lisukun.
Mat alif iswan ini terdapat mat tobi'i yang bertemu dengan huruf asli dalam satu kalimat dan dibaca waqaf, yang dibaca panjang tanpa adanya bingung dan dibaca jelas kira-kira 2,5 kali. Contohnya pada Al-Baqarah ayat 65. Ada terakhir itu khosiina. Terus yang keempat ada mat silah tawilah, terdapat hal domir yang dimana diapit oleh huruf yang hidup dan huruf setelahnya berupa hamzah, dibaca panjang sekiranya 3 alif. Falahu ajruhu inda rabbih. Itu mat silah tawilah. Yang kelima ada mat silah qasirah pada contohnya Al-Baqarah 121. Ini pada ayat yatslunahu hak domir yang terakhir dibaca panjang sekiranya 2 harokat. Yang terakhir ada mat lazim musaqal kilmi, itu dibaca panjang 3 alif kemudian langsung dimasukkan ke makhraj ra. Terdapat mat tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid. Contohnya Al-Baqarah ayat 102 pada kalimat bidorrina. Selanjutnya kita masuk pada ahkam ro atau hukumnya ro. Ini ada 3. Apa saja? Yakni yang pertama ada tafkhim atau tebal. Pada contohnya Al-Baqarah 127 terdapat ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah dengan memainkan bibir ke depan. Wa'id fa'u itu ro tafkhim dibaca harus tebal. Selanjutnya tarkib tipis itu pada Al-Baqarah 207 dibaca tipis bibir meringis. Waminan nasi man yashri meringis man yashri. Contohnya yang selanjutnya ada jawazul wajhain. Kalau pada contohnya Quran surah Al-An'am ayat 7 ini agak sulit mencari ayatnya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin jawazul wajhain. Boleh dibaca tarkik maupun tafkhim. Masuk pada bab yang selanjutnya yakni ahkam lafdzul jalalah. Itu sama ada tafkhim ada tarkik. Yang tafkhim dibaca tebal dengan memayunkan bibir ke depan. Seperti contohnya pada Al-Baqarah ayat 227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Fa innallah. Contohnya itu tafkhim harus dibaca tebal. Kalau tipis itu tarkik. Seperti contohnya pada Al-Baqarah 244 dengan dibaca isygham. Contohnya waqatilu fi sabilillah. Selanjutnya ada ahkam qalqalah. Ini qalqalah ini ada kubro, ada syugro, ada akbar. Kalau kubro contohnya ada huruf dal yang diwakafkan dengan memantulkan dal sebab diwakafkan. Itu contohnya pada Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya ada sugro. Sugro ini pada Al-Baqarah 250 dengan cara bacanya dengan memantulkan suara dari keduanya secara ringan. Terdapat huruf qalqalah yaitu dal dan ba yang berharokat sukun. Sobrong pada kalimat sobrong itu. Selanjutnya ada akbar. Ini terdapat huruf qaf yang bertasdid yang diwakafkan dengan memantulkan yang sangat berat disebabkan ia bertasdid dan wakaf. Contohnya laka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqqu. Jadi pada qaf terakhir ini dibilang-bilang berat, maka ada qalqalah akbar. Yang terakhir
yakni ada pada waqaf wa ibtida. Jawazul waqaf wa wasol yang pertama. Pada Al-Baqarah ayat 191 terdapat tanda waqaf yaitu jim yang memiliki hukum boleh waqaf, boleh wasol, boleh waqaf. Tuh. Biasanya kalau dalam akhir ayat itu ada itu huruf akhirnya huruf jim, itu boleh waqaf, boleh wasol, boleh lanjut, boleh berhenti. Ini ada lazim. Lazim ini ada tandanya lam alif. Kalau di akhir ayat biasanya ada lam alif. Itu dibaca wajib berhenti. Selanjutnya ada waqfu aula atau waqaf awal. Ini terdapat tanda waqaf yaitu qaf lam alif yang memiliki hukum waqaf, lebih baik dibaca waqaf lebih baik, artinya berhenti lebih baik. Berarti pada akhir ayat biasanya ada qaf lam alif, itu boleh waqaf lebih baik ya. Oke, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hukum tajwid tahsinul qiraah kali ini. Mungkin saya meminta tolong kepada siapapun yang menguasai, ya mungkin kita wajib untuk mempelajari dari sebuah tajwid Al-Quran, karena ini sebuah metode yang kita pakai sehari-hari untuk sholat, kita pakai sehari-hari untuk membaca Al-Quran. Ini mempengaruhi, tajwid ini mempengaruhi bagaimana bagaimana bacaan kita yang benar kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka dari itu, apabila ada kesalahan, apabila ada kurang jelasnya, saya meminta untuk para suhu untuk menjelaskan lebih detail. Saya meminta tolong kepada para bapak guru ataupun bapak guru madin ketika menjelaskan pada anak-anak TPQ, pada anak-anak yang masih belajar pembelajaran usia dini, itu untuk menekankan tajwid dengan sebenar-benarnya. Mungkin kalau saya dengan masih sependek pemikiran saya, dengan sependek pengetahuan ilmu saya, ya baru menjelaskan seperti ini saja. Jadi saya mohon seperti itu pada Bapak Ibu Guru Madin. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa membuahkan hasil yang baik kepada terutama generasi penerus bangsa, dan bisa membuahkan apa yang diharapkan oleh guru-guru kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini bisa terus berlanjut untuk membuahkan barokah li'ila'i kalimatillah, meneruskan perjuangan para ulama, meneruskan perjuangan para kiai-kiai untuk selalu untuk selalu li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat atau bendera banji-banji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhaluskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin yang dapat saya sampaikan sekian awal hingga akhir. Apabila ada kurang pahamnya dalam pemahaman video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.